modus pencurian berlaga seperti pembeli, makin kesini makin gencar cekiders. Perhatikan aja nih sosok pelaku yang bikin geleng-geleng kepala di saat lagi mampir di warung makan pecel lele ini. Pelaku terlihat berpura-pura kehilangan dompet dan meminta penjaga warung untuk mengecek dompetnya yang tertinggal di kamar mandi. Tak menaruh curiga, maka penjaga warung mengikuti perintahnya. Disitulah pelaku mulai beraksi, mengambil uang di atas meja kasir dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Akibat aksi pencurian ini, pedagang warung makan kehilangan uang Rp200.000. Aduh, kesian ya. Seorang emak-emak nggak menyangka bakal jadi korban aksi jambret yang terjadi di perumahan Antang, Kota Makassar. Pelaku tiba-tiba saja datang dari belakang dan langsung merebut paksa tas korban. Meski korban sempat mengejar, namun tetap saja pelaku berhasil melarikan diri cekider. Dah itu maling, bisa-bisanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan cekiders. Mentang-mentang pegawai outlet ayam cepat saji lagi istirahat, si maling malah mampir tuh. Dengan jurus ala ninja, si maling mulai masuk ke dalam outlet. 2 ponsel berhasil digasak si maling, tepat di depan korbannya yang lagi tidur pulas. Walah, Ling, ente emang ngeselin banget ya. Ya wis, kita tandain aja nih mukanya si maling supaya bisa ketangkep nih ya. Aksi pencurian di sebuah rumah kawasan Jasem, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur kali ini tergolong unik. Pelaku tidak mencuri sebuah sepeda motor atau barang berharga lainnya, namun malah menggasak sebuah akuarium yang dipasang di teras rumah. Usai menggasak akuarium, pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian yang menimpa Saiful Adi terekam kamera pengintai atau CCTV. Pencurian ini pertama kali dipergoki oleh pemilik rumah pulang dari tempat kerjanya. Saat tiba di rumah, ia melihat teras rumah dalam keadaan basah dan kotor penuh dengan tanah. Setelah mengecek rekaman CCTV, diketahui jika akuarium itu telah dicuri oleh 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor. Posisi tahunya itu pas pagi-pagi pulang dari kerja, lihat lantai kok basah dan kotor. Terus? Nah, itu inisiatif lihat CCTV. Itu kotor kenapa sih, Mas? Nah, kotor itu pasirnya dari akuarium itu. Berarti sempat ditumpahkan dulu airnya. Meski menjadi korban pencurian, namun Saiful enggan melaporkan kejadian ini ke polisi lantaran kerugiannya tidak seberapa. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Inilah video amatir yang merekam aksi pencurian seorang pelaku menggasak kabel lampu penerangan jalan. Aksi pencurian tergolong nekat karena dilakukan pada siang hari dan ramai orang beraktivitas. Video berdurasi 28 detik ini langsung menjadi viral di media sosial. Tak lama setelah videonya viral, aparat Satreskrim Polsek Sungai Pinang, Samarinda langsung meringkus kedua pelaku. Keduanya ditangkap di sebuah pengepul besi tua. Dari pengakuan salah satu tersangka, kabel curian itu dijual dengan harga Rp100.000 per kilo. Yang kamu ambil apanya? Kabelnya, tembaganya. Tembaganya. Itu buat mau kamu apa kan? Jual. Kalau harganya berapa kamu? Timbang. Berapa harganya? Sekilo? Kilo, terkadang 90, terkadang 100. Menurut polisi, keduanya merupakan komplotan spesialis pencurian kabel penerangan jalan.
Akibat pencurian ini negara dirugikan hingga 60 juta rupiah. Pelaku sendiri sudah lama melakukan tindak pencurian ini hingga 3 tahun. Akibat pencurian, beberapa kawasan menjadi gelap gulita karena aliran listrik padam. Kedua pelaku diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Mirva Suri hadir menjumpai Anda dalam program Buletin iNews Pagi. Dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Seorang mama yang hendak pulang ke rumah usai berbelanja di pasar jadi korban penjamretan yang dilakukan oleh seorang pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat. Korban mengaku dompet berisi uang dan perhiasan miliknya raib digasak penjamret. Inilah rekaman video amatir warga yang viral di media sosial. Terlihat seorang pemuda yang menggunakan sepeda motor melakukan aksi penjamretan tas milik seorang mama usai berbelanja ke pasar. Diduga korban yang sudah diikuti oleh pelaku sejak dari pasar. Korban yang berboncengan dengan anaknya langsung terkejut usai dompet yang berisi uang serta perhiasan emas miliknya dirampas oleh pelaku. Bahkan korban pun sempat mengejar dan berteriak, namun usahanya sia-sia. Ya. Yang diambil barangnya apa aja, Mas? Dompet, sama di dalamnya kita ada emasnya. Uang sama emas. Iya. Ini dia kan udah diikutin dari depan kayaknya ya? Dari belakang ya, di depan udah diikutin. Sampai masuk ke gang sini, ke rumah ini. Ke rumah ini. Karena ditaruh di cup order, Iya. samping motor, di situ lah dilihat sama penjahatnya itu. Aksi penjamretan serta pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut sudah kerap kali terjadi lantaran kondisi lingkungan yang sepi dimanfaatkan pelaku untuk melakukan aksi tindak kriminal. Pasca kejadian, petugas kepolisian Polsek Bekasi Utara langsung mendatangi lokasi dan memintai keterangan korban dan mengamankan rekaman CCTV. Untuk menyelidiki lebih lanjut dan kasusnya kini ditangani petugas Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pencuri dengan tindakan kekerasan curas ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. Salah satu aksi pelaku sempat viral karena merampas kalung seorang nenek hingga tersungkur. Inilah detik-detik aksi penjamretan yang menimpa seorang nenek di daerah Mojo Sarirejo, Driorejo, Gresik yang viral beberapa waktu lalu di media sosial. Terlihat pelaku merampas kalung nenek hingga korban tersungkur dan mengalami luka kesleo di bagian punggung sebelah kanan. Korban pun sempat menjalani pengobatan rutin selama 3 bulan. Kejadian tersebut terjadi pada April tahun 2023 hingga minggu kemarin pelaku berhasil dilakukan penggerbekan di penginapan yang berada di Tanggulangin, Sidoarjo. 3 pelaku masing-masing berinisial AK sebagai eksekutor, TN sebagai joki, dan ES juga sebagai joki di lokasi kejadian yang lain. Ketiganya merupakan seorang residivis kasus yang sama. Sampai saat ini ada 6 peristiwa yang masih kita dalami. Di wilayah Sidoarjo ada 2 TKP, kemudian Gresik 1 TKP, Pasuruan 1 TKP. Sementara korban Sumayah datang didampingi anaknya yang juga sebagai kepala desa Mojosari Rejo menerima kembali barang bukti kalung emas yang sempat dijamret oleh pelaku. Ibu jatuh ya? Langsung ditarik gitu, Bu. Tanglet alamat ya, Bu. Oke, tanglet alamat Bu. Oke, bareng niku tanglet kae tanglet pun kula kecerongkong dibatek. Ketiga tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Pademangan, Jakarta menangkap 3 pengedar narkoba jenis ganja dan sabu di rumah kos kawasan Bentengan, Tanjung Priok, dan juga kawasan Pademangan, Jakarta. Para tersangka ini mengaku sudah 1 tahun menjual barang haram ini.
Unit Reskrim Polsek Pademangan Jakarta Utara menggerebek sebuah rumah kos yang dijadikan tempat penjualan narkoba di kawasan Pademangan dan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 13,72 gram narkoba jenis sabu dan 557 gram ganja kering yang siap edar, timbangan elektrik, dan alat hisap sabu. Sebanyak 3 orang tersangka sudah 1 tahun menjual barang haram tersebut dan mendapatkan narkoba dari kawasan Kebon Pisang, Tanjung Priok yang dikenal dengan Kampung Narkoba. Ketiga tersangka mendapatkan keuntungan dari 500 gram ganja yang dibeli seharga 4 juta rupiah sebesar 2 juta rupiah. Sementara sebanyak 500 hingga 700 paket sabu habis terjual dalam 1 bulan dengan keuntungan 500.000 per setengah gram sabu. Sabu berat bruto 13,72 gram dan ganja berat bruto 557,12 gram dari 3 tersangka. Untuk di atasnya sementara sedang kami lakukan pengejaran, identitas juga sudah kami ketahui. Para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainus melaporkan. Sebuah motor sport terjun ke parit berair sedalam 1 meter di tepi jalan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Karena di lokasi tidak menemukan pengendaranya, petugas kemudian mengamankan motor sport tersebut ke kantor polisi. Petugas kepolisian yang dibantu tim relawan mengevakuasi motor sport yang terjun ke parit sedalam 1 meter di tepi Jalan Mahir Mahar, Lingkar Luar, Palangkaraya. Dibantu sebuah mobil derek polisi, motor sport berwarna merah ini secara perlahan ditarik dari parit menuju ke atas badan jalan. Evakuasi dilakukan atas laporan masyarakat yang mengetahui keberadaan motor di parit. Sementara korban atau pengendara sudah tidak ada di lokasi karena baru ditemukan warga pada pagi harinya. Ini tadi ada laporan masyarakat bahwa terdapat sebuah kendaraan R2 yang jatuh ke dalam parit dan kita langsung ke TKP untuk melakukan evakuasi. Motor sport kemudian dibawa ke Polres Palangkaraya. Akibat tidak menguasai medan dan baru belajar mengemudi, 1 unit mobil minibus terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter di kawasan wisata Puncak Mande, pesisir selatan Sumatera Barat. 5 orang penumpang beserta sopir selamat dan hanya mengalami luka ringan karena sempat melompat keluar. Sejumlah petugas kepolisian mendatangi TKP dan mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Jatuhnya 1 unit mobil minibus di kawasan Mande. Hal tersebut terjadi di mana mobil tidak sanggup menanjak di tanjakan yang sangat tinggi, diakibatkan pengemudinya belum mahir dalam mengemudikan dan masih dalam tahap belajar. Saat ini mobil tersebut dalam proses evakuasi oleh unit Laka Lantas Polres Pesisir Selatan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Warga desa Tugusari, Jember terpaksa membongkar kembali makam yang baru saja dikuburkan dan dipindahkan ke tempat lain. Ahli waris tanah kini tidak memperkenankan ada makam di tanahnya, padahal di sebelahnya juga banyak makam. Makam Tia, warga desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember terpaksa harus dibongkar oleh warga setempat meski baru dimakamkan beberapa jam. Hal ini terjadi karena ahli waris tanah tersebut tidak memperkenankan ada makam di tanahnya. Padahal di sebelahnya juga banyak makam. Meski kesal, namun dengan kepala dingin warga membongkar dengan ikhlas makam tersebut dan dipindah lokasinya yang berdekatan dengan masjid. Kasus ini pun akhirnya dilaporkan ke perangkat desa setempat untuk mendapatkan solusi jika nantinya ada lagi warga yang meninggal dan kesulitan pemakaman. Menurut warga, tanah makam itu diklaim milik ahli waris dari keluarga Jumina dan telah dijual ke orang lain. Oleh karenanya warga tidak diperkenankan lagi menguburkan jasad dari warga setempat yang meninggal di area pemakaman. Sementara Ahmad Koiri, Kades Tugusari, mengaku akan memanggil pembeli dari tanah di lokasi makam itu karena tanah tersebut telah bertahun-tahun digunakan warga setempat sebagai tanah makam warganya. Saya telusuri bahwa
kuburan itu bukan kuburan baru, tetapi itu kuburan lama. Bahkan pemilik lahan yang pertama itu semuanya dikubur di situ. Gitu. Keluarga semua ada di situ. Kalau soal beli membeli, masa kuburan ikut dibeli kan begitu? Kan secara logika itu kita nggak masuk akal. Nggak mungkin keluarga itu akan menjual kuburan orang tuanya kan gitu ya. Nah ini permasalahan baru yang ada di Desa Tugusari. Nah ini harus ditindaklanjuti karena ini menyangkut masyarakat banyak. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pengendara sepeda motor dan mobil kecewa usai kendaraan yang seharusnya diisi Pertalite namun oleh petugas SPBU diisi solar. Akibatnya puluhan motor dan mobil mogok massal dan peristiwa itu pun viral di media sosial. Sial kali nasibku, pagi-pagi ngisi minyak kena minyak palsu habis semua. Aduh. Puluhan pemilik sepeda motor dan mobil berkumpul di area SPBU di Jalan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, usai motor dan mobil mereka diisi dengan bahan bakar solar. Bawa minyak lampu ya? Minyak lampu apa solar? Bawa solar. Alhasil puluhan sepeda motor dan mobil mereka mogok. Atas kejadian ini, para pemilik kendaraan akhirnya meminta pertanggungjawaban pihak SPBU karena sepeda motor dan mobil mereka tidak lagi hidup. Habis ngisi Bu, kira-kira 100 meter gitu, lebih kurang 100 meter mati. Ternyata salah isi minyak atau kayak mana? Iya, salah isi minyak. Harusnya Pertalite. Yang masuk solar. Sementara itu pihak Pertamina Sumbagut melakukan investigasi dan SPBU tersebut akan diberikan sanksi karena hal ini dianggap merugikan konsumen. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim menerjang kawasan Sidoarjo, Jawa Timur akibat hujan deras yang disertai es serta angin kencang. Sejumlah pohon di tepi jalan raya tumbang. Polisi terpaksa menutup sejumlah jalur protokol untuk proses evakuasi pohon tumbang. Cuaca ekstrim yang diawali dengan munculnya awan CB, hujan deras disertai angin kencang pada Senin sore melanda kawasan tengah kota Sidoarjo. Tidak hanya guyuran hujan deras dan angin, namun terjadi hujan es berupa gumpalan batu. Akibat kejadian tersebut dampaknya aliran listrik padam, sementara sejumlah pohon yang ada di tepi jalan raya tumbang. Untuk mengamankan kondisi jalan dan warga sekitar, polisi terpaksa menutup akses jalan yang melintas di kawasan bencana. Tak hanya itu, menurut warga terdapat sejumlah rumah warga yang rusak. Kawasan paling parah yang dilanda hujan es batu dan pohon tumbang ini sebagian besar terjadi di kawasan Camengkalang, Sidoarjo, Jalan Pahlawan, dan Pagerbojo. Ada 4 pohon tumbang yang mengarah ke badan jalan. Ekor kemacetannya mungkin sampai 754 atau rest area, bahkan bisa lebih. Berapa kilo itu? Estimasi sekitar 6 kilo, 7 kiloan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, talut setinggi 3 meter di Sleman, Yogyakarta longsor dan merusak rumah warga serta toko kelontong. Peristiwa longsornya talut itu terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik saat sebuah talut atau dinding penahan tanah longsor menimpa rumah dan toko kelontong di Desa Karangasem, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Longsor talut setinggi 3 meter dengan panjang 7 meter tersebut menutup akses jalan di wilayah tersebut. Longsornya talut terjadi pada hari Minggu kemarin saat hujan deras mengguyur lebih dari 1 jam. Sebelum peristiwa terjadi juga sempat terdengar suara gemuruh hingga akhirnya longsor dan menimpa rumah serta toko kelontong. Di kamar, terus ada ini lantainya kok goyang-goyang gitu. Terus saya, kok terus ada air lewat sini, suara maghrib gitu. Pagarnya di belakang tidak kuat menahan air sehingga jebol dan mengenai rumah talut yang di samping rumah ini juga jebol.
Sementara itu, selain membersihkan material yang menutup jalan, warga juga menutup talut dengan terpal guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya longsor susulan apabila hujan deras kembali mengguyur. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Akibat meluapnya Sungai Pemali masih merendam ruas Jalan Brebes Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Sementara warga korban banjir masih bertahan di rumah masing-masing menunggu bantuan makanan. Banjir masih merendam ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Brebes dan Jatibarang, tepatnya di Jalan Raya Buaran, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah sepeda motor yang nekat melintas mogok dan didorong sejumlah warga. Satlantas Polres Brebes telah menutup sementara ruas jalan tersebut hingga banjir surut karena membahayakan pengguna jalan. Sementara sejumlah mobil terpaksa putar balik menghindari banjir. Warga korban banjir di sejumlah lokasi masih bertahan di rumah masing-masing untuk menunggu datangnya bantuan makanan. Sementara untuk korban banjir lansia dievakuasi personil TNI Polri ke lokasi yang lebih aman. Ini luapannya luar biasa sekali, kita lihat dan ini panas sekali, tapi airnya kencang sekali. Kenapa? Karena volume air dari arah selatan sana banyak, sungai masih banyak sekali. Sehingga kalau kondisi paling bawah, kita sudah susah untuk membuang ke arah lautnya. Kira-kira kita akan berupaya yang pertama adalah menangani jiwanya dulu dan memastikan warga kami semuanya aman dulu. Berdasarkan data BPBD setempat, sebanyak 7 kecamatan dilanda banjir, yakni Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Songgom, Larangan, Bantar Kaung, dan Salem. Namun banjir di Kecamatan Bantar Kaung dan Salem telah surut karena berada di kawasan perbukitan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Seorang caleg nekat membangun tembok yang menutup jalan 2 desa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur lantaran kesal karena perolehan suara tidak memuaskan. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang warga dipaksa pindah dari tanah milik keluarga caleg karena beda pilihan saat pemilu. Kesal lantaran tidak lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten, seorang caleg dari Partai PSI menutup jalan akses 2 desa di Kecamatan Kelimbutu. Penutupan jalan dengan menggunakan batako untuk memagari jalan dilakukan oleh sejumlah simpatisan atas perintah caleg tersebut. Aparat keamanan yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mengamankan lokasi. Sempat dilakukan mediasi dengan warga, akan tetapi caleg gagal tersebut tetap mengotot menutupi jalan. Akibatnya warga 2 desa harus berjalan kaki karena kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas. Yang dilakukan pemaksaan dengan memblokir dan sebagainya, jika kita teliti itu melanggar hukum, ya pasti kan kita lakukan tindakan tegas. Dan kita sudah sampaikan ke jajaran, ya jika ada upaya-upaya untuk memediasi silakan. Di Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, seorang warga harus membongkar rumah karena beda pilihan saat pemilu lalu. Pemilik rumah dan keluarganya telah bertahun-tahun menumpang di lahan keluarga caleg. Usai rekapitulasi di TPS, pemilik tanah datang meminta penghuni rumah untuk pindah setelah ketahuan tidak mendukung cucunya yang menjadi caleg. Jadi kalau marah-marah nanti ini ya saya disuruh membongkar. Kecewa ya Bu ya karena saya kecewa karena saya tidak tahu kesalahanku. Tinggal sama siapa di sini Bu? Cucuku. Cucu sama suami ada? Ya ada suamiku tapi tidak kuat sakit. Sakit-sakitan ya. Setelah diusir, pemilik rumah kebingungan mencari lokasi lain untuk membangun rumah yang sudah dibongkar. Dari Ende dan Polewali Mandar, tim liputan iNews melaporkan. Masih di mana sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ternyata membahas juga soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye Capres Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat kabinet di Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi ternyata membahas juga program makan siang gratis pada sidang Kabinet Paripurna yang digelar siang kemarin. Program makan siang gratis ini sebelumnya digaungkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Pembahasan makan siang gratis ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya anggaran untuk program makan siang gratis ini berkisar 15.000 per anak di luar anggaran program susu gratis dan akan dilaksanakan mulai tahun 2025.
Terkait dengan program, kita lihat dengan defisit anggaran yang sekitar 2,4 sampai 2,8 itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk. Sebelumnya program makan siang dan susu gratis ini merupakan usulan dari paslon Prabowo Gibran untuk mengantisipasi stunting. Bantuan gizi ini juga diberikan ke ibu hamil dan balita untuk meningkatkan kesehatan. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima dengan cakupan 100% di tahun 2029. Program makan siang dan susu gratis ini dikritik sejumlah pihak karena memboroskan uang negara. Airlangga juga mengaku adanya kedua program ini akan membuat defisit APBN pada tahun 2025 sekitar 2,4 hingga 2,8%. Namun program ini akan terus berlanjut meski pengeluaran negara lebih besar dari pendapatan negara. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, beragam hidangan penutup atau dessert menggemaskan disuguhkan di sebuah kafe di Bandung, Jawa Barat. Hidangan penutup ini disajikan dalam aneka bentuk hewan yang unik, lucu, dan juga menggemaskan. Ini dia liputannya. Aneka menu dessert yang menggemaskan ini adalah strawberry jingle. Semuanya dihidangkan dalam tampilan yang unik. Salah satunya, dessert puding yang dipadu dengan flash strawberry merupakan boneka kucing. Uniknya lagi, puding ini juga memiliki tekstur kenyal, sehingga jika digoyangkan sedikit saja, dessert ini akan bergerak layaknya penari yang tengah berjoget. Strawberry jingle ini pun kerap disebut sebagai dessert gemoy. Selain itu ada juga dessert dan menu lainnya yang tidak kalah menggemaskan. Ada Pinata Cozy Kitty, Sleeping Beauty, Coffee Lotus, Choco Regal Room, hingga avocado. Dan semua hidangan ini disajikan dalam bentuk hewan yang menggemaskan. Dari banyaknya hidangan yang disajikan, kehadiran dessert gemoy yang menggemaskan membuat Story Cafe ramai didatangi pengunjung. Kebanyakan mereka mengaku sengaja datang karena gemas dan ingin mencicipi aneka dessert yang ditawarkan. Nggak terlalu asam, rasanya pas. Terus buat anak-anak sih cocok ya. Tapi kalau bentuknya sendiri kan ini bentuknya itu gimana? Melihat bentuknya sendiri. Oh iya, tadi kita kan nanya yang referensi dari sini, rekomen dari sini. Emang katanya kan ini salah satu rekomennya, yang puding jiggle yang goyang ini. Ya kayaknya emang salah satu favorit puding di kafe ini sih gitu. Sih rasanya enak ya. Kalau untuk es krimnya juga lembut, harganya juga terjangkau. Ada buah-buahnya gitu, jadi kayak manis asam seger deh. Pengelola mengaku ada berbagai karakter di menu dessert. Mulai dari karakter kelinci, kucing, beruang, dan landak dengan bentuk menggemaskan. Dalam sehari, kafe ini bisa menjual lebih dari 60 dessert berbagai karakter. Sebenarnya kalau yang kita usung itu konsepnya karena di Bandung kita lihat belum ada dessert yang dalam bentuk yang lucu, yang banyak digemari, terutama untuk anak-anak ya. Tapi dessert kita sendiri, kita bisa jamin dari segi rasa pun tidak terlalu manis sehingga bisa dimakan oleh anak-anak sampai ke lansia. Nah, kenapa disebut gemoy? Karena jiggle ini saat misalnya kita goyang-goyang si piringnya, dia bergerak ke kanan dan ke kiri gitu. Aneka hidangan Story Cafe yang terletak di kawasan Jalan Bekar Utama, Kecamatan Bojongloa Kidul ini juga ramah di kantong. Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari harga Rp40.000 hingga Rp60.000. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut.
melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Mirva Suri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.